Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat spektakuler yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembahasan kita kepada pembahasan yang ke-24, di mana Syekh Ibnu Athaillah berpesan di dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau mengatakan, ihalatukal a'mala ala wujudil faragi min ru'unatil nufusi. Kebiasaanmu menunda pekerjaan hingga engkau mempunyai waktu longgar untuk mengerjakannya adalah bagian dari kotornya jiwa. Sahabat spektakuler yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini sangat jelas. Menunda pekerjaan adalah kebiasaan yang sangat kotor. Artinya bahwa pengertian yang sederhana, tetapi tak semua orang mampu melaksanakannya. Mari kita coba ulas dalam dua perspektif apa yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Penyakit menunda pekerjaan itu bisa dipastikan pernah diderita oleh siapapun. Siapapun orang sudah pasti pernah mengalami, bahkan menjadi pelaku. Yang menarik adalah kita seringkali merasakan kegembiraan saat melaksanakan sesuatu pekerjaan, manakala pekerjaan belum merupakan keharusan. Begitu kita menjadi keharusan, menjadi kewajiban yang harus kita selesaikan dengan tenggat waktu tertentu, tiba-tiba kita merasakan beban tertentu yang membuat kita menunda-nundanya. Akibat terburuk dari menunda pekerjaan itu adalah kita terpaksa mengerjakannya pada menit-menit terakhir, menjelang tangga tiba. Kita lalu terbiasa menjadi seorang last minuter, atau dalam istilah anak muda, anak sekolahan itu SKS, sistem kebut semalam, bahkan sistem kebut seketika. Nah, sudah bisa diduga karena kita mengerjakannya pada menit-menit terakhir, tentu hasilnya tidak maksimal dan terburu-buru. Ada kebiasaan lain yang dalam bahasa Inggris disebut dengan procrastination, yaitu mengerjakan hal yang kurang perlu, sementara yang mestinya perlu dikerjakan diabaikan. Ini juga bagian dari penyakit yang kita yakini pernah menghinggapi kita semua. Siapapun bisa mengalami hal semacam itu, termasuk sahabat spektakuler. Menjelang ujian sekolah misalnya, atau menjelang mau ujian skripsi, menjelang waktu tesis, disertasi, bahkan menjelang UAS atau EAS, evaluasi akhir semester. Nah, tiba-tiba kita rajin membaca buku yang bukan merupakan pelajaran wajib, ya, yang akan diujikan di kelas. Sementara pelajaran yang mestinya akan diujikan kita abaikan. Itulah yang disebut dengan procrastination. Padahal di hari-hari normal biasanya kita tidak terlalu tertarik untuk membaca. Mungkin ada penjelasan sifatnya psikologis mengenai fenomena menunda pekerjaan ini. Dan prokrastinasi ini saat ini suatu pekerjaan yang dibebankan kepada kita, kita cenderung mengalami semacam tekanan batin. Cara untuk menghindari tekanan itu biasanya ada dua. Pertama, cara negatif, yaitu mengerjakan kewajiban itu, yaitu tidak mengerjakan sama sekali pekerjaan itu, kewajiban itu sama sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah, artinya dalam hal ini adalah ketika kita tidak mengerjakan kewajiban sama sekali atau menunjanya pada menit-menit terakhir, itu biasanya adalah bagian dari cara kita menjadi orang yang terkena batin. Nah, yang kedua adalah dengan cara adalah menghindar dengan mengerjakan pekerjaan yang tidak penting tadi, yang bukan merupakan kewajiban. Ini yang disebut dengan prokrastinasi itu.
Jadi penginderaan dengan cara mengerjakan pekerjaan lain yang bukan merupakan keharusan kita membuat kita stres yang menekan batin kita agak sedikit berkurang. Semua itu adalah kebiasaan yang boleh. Syekh Ibnu Athaillah disebut boleh, tetapi menurut Syekh Ibnu Athaillah ini adalah bagian dari kekotoran jiwa kita. Sesuatu yang kotor tentu harus dihindarkan, bukan dirawat dan diawetkan atau diabadikan. Nah, itu kalau kita lihat dari perspektif umumnya. Nah, kita kembali kepada perspektif khusus. Nasihat yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini diamini oleh Syekh Ibnu Ajibah untuk melihat kata Ibnu Athaillah ini dalam perspektif khusus adalah kita diberikan sebuah penawar. Penawarnya adalah untuk mengatasi penyakit menunda-nunda pekerjaan ini. Adalah dengan cara menyadari tentang keterdugaan yang bisa saja hingga pada umur kita. Jadi saat kita menunda sebuah kewajiban untuk beribadah kepada Allah, ada jaminan bahwa umur kita akan cukup panjang. Tidak ada jaminan untuk umur kita sampai di sana. Artinya adalah bahwa segala sesuatu ya harus dilakukan dengan penuh perencanaan. Jangan-jangan kematian kita datang ketika kita sedang tidak terduga-duga. Kenapa? Karena kita menyepelekan pekerjaan wajib kita gitu. Nah, dengan menyadari elemen keterdugaan dalam hidup ini, mungkin sedikit merasa lebih ringan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dengan segera, tanpa menunda atau taswib. Taruhlah misalnya kita memiliki umur yang cukup, tetapi tidak ada jaminan juga bahwa pada saat kita hendak melaksanakan kewajiban pada waktu tertentu di masa datang, kita tidak memiliki kesibukan lain pada waktu itu. Dengan kata lain, menunda-menunda ini adalah pekerjaan yang sejatinya adalah kebodohan atau yang disebut dengan al-humuk. Nah, oleh karena itu ketika kita punya pekerjaan yang itu adalah wajib, maka kita harus laksanakan dengan segera ketika sudah masanya sudah datang. Nah, kalau hal-hal yang tidak perlu itu jangan dikerjakan dulu. Nah, oleh karena itu dari perspektif yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini, baik itu secara umum dan khusus, itu dapat kita ambil pelajaran bahwa orang yang beriman adalah orang yang memandang waktu sekarang, the present, sebagai waktu yang sangat berharga. Atau grab it. Rebutlah waktu itu, jangan biarkan ia berlalu tanpa kita isi dengan pekerjaan yang mestinya kita selesaikan pada saat kita dapat pekerjaan itu. Nah, kita mesti ingat bahwa umur adalah elemen dalam hidup yang tidak bisa diduga. Belum tentu kita memiliki kesempatan yang cukup untuk menunda kewajiban hingga waktu nanti. Boleh jadi pada saat menunda kewajiban hingga kemudian kita mati, itu kan ada konsekuensi khususnya. Nah, belum tentu ketika kita memiliki kesempatan cukup untuk menunda kewajiban hingga waktu nanti, boleh jadi pada saat itu tiba-tiba umur kita telah sampai pada date of expiry atau kadaluarsa, alias kita mati atau kita memiliki kesibukan yang lain, dan bahkan kita mungkin bisa pikun saat itu. Maka ketika ada hal-hal yang wajib ya segera. Nah, jika kita merasakan tekanan mental karena adanya suatu kewajiban tersebut, tentu cara terbaik untuk menghilangkan tekanan itu bukan dengan cara menghindar atau malah menunda pekerjaan, tetapi justru dengan cara menyegerakan pekerjaan itu, sebab jika kita bisa segera menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajiban kita, bisa akan merasakan kepuasan mental. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan dengan penuh perencanaan dan kita lakukan dengan penuh perhatian terhadap apa yang menjadi tugas kita, itu akan menjadikan kita menjadi orang yang puas secara mental dan puas secara
menunaikan amanahnya tersebut. Nah, bahkan kita akan menjadi lebih lega, lebih plong ketika kita sudah menyelesaikan itu dengan baik dan sesuai dengan rencana, sesuai dengan pekerjaan itu kita diberikan. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari hal ini adalah sangat sederhana. Jadi jangan sampai kita menunda pekerjaan. Lakukan pekerjaan pada saat kita dapat pekerjaan. Pekerjaan memang kerap menimbulkan tekanan mental pada diri kita, maka cara terbaik itu adalah menghindarinya. Cara terbaik menghadapi tekanan itu bukan dengan menghindarinya atau menundanya, tetapi dengan cara mengerjakannya dengan segera. Nah, ketika kita sudah mengerjakannya itu, maka ada kepuasan mental, gravitasi psikologis yang kita rasakan saat kita menyelesaikan pekerjaan itu dengan segera tanpa ditunda-tunda. Nah, kita juga mengingat satu istilah yang disebut dengan pitutur atau nasihat yang mudah diucapkan tetapi betapa sulitnya melaksanakan hal ini. Tidak ada cara lain untuk mengatasinya kecuali dengan cara membangun atau melakukannya secara habit atau membiasakan kalau bahasanya. Yaitu kebiasaan menyelesaikan tugas dengan segera. Jika kita kerap menunda tugas dan kewajiban itu akan menjadi kebiasaan yang menahun dan kita akan sulit terlepas darinya. Nah, demikianlah apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua. Jadi dengan kata lain tidak ada metode yang cash plank untuk penyakit mental ini kecuali dengan melatih diri, membiasakan diri secara pelan-pelan, secara proses dengan membangun kebiasaan baru, kebiasaan mengerjakan tugas dengan sesuai dengan perencanaan yang lebih matang. Itu saja pesan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Mu'ta'illah dalam perkataannya yang ke-24 ini. Salam spektakuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.